Makanya memahami Al-Quran dan Sunnah harus sesuai dengan pemahaman salaful ummah atau sahabat. Pegang baik-baik hadis ini teman-teman. Kalau ini antum jadikan pondasi hidup, pegangan hidup, antum akan selalu aman. Ini jaminan, tiket dari Nabi SAW untuk siapapun yang bersyahadat sampai hari kiamat. Kata beliau, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72, dan umatku 73. Yang 73 yang dibahas. Semuanya lewat neraka dulu. Nanti masuk surga, tapi lewat neraka dulu. Dibersihin dulu dosa-dosanya. Kecuali satu. Semua kita bertanya siapa satu? Sahabat juga bertanya, Rasulullah siapa yang satu? Masuk surga langsung tanpa hisab deh. Kata Nabi SAW, maka ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Inilah teman-teman yang dikumandangkan oleh teman-teman yang mendakwakan dakwah salafiyah dan dakwah sunnah di Indonesia. Yang selalu dikatakan aliran sesat, aliran keras, wahabilah segala macam. Padahal mengajak kepada perkataan para sahabat dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Karena nggak boleh sembarangan. Al-Quran turun pada zaman mereka. Nabi SAW sebutkan hadis zaman mereka. Baik, ini yang dimaksud dengan siapa yang mentaatiku maka dia telah mentaati Allah, siapa yang bermaksiat kepada aku telah maksiat kepada Allah, dan siapa yang bermaksiat pada pemimpin yang aku tunjuk maka dia berarti telah maksiat kepada aku, dan siapa yang maksiat pada pemimpinku maka berarti telah maksiat kepada aku. Bahawa orang kalau seandainya diseksa di alam kubur, tak ada masa satu saat pun, satu menit pun untuk bebas, apatah lagi balik rumah. Dan ini ada keyakinan segelintir kaum muslimin. Setiap malam Jumaat nanti arwah-arwah atau nenek akan balik ke rumah. Kemudian dia tengok anak cucu dia. Jika anak cucu dia dijumpai dalam keadaan beramal soleh, maka dia balik ke kubur dalam keadaan selesa, dalam keadaan happy. Tetapi kalau seandainya dia tengok anak cucu dia dalam keadaan bergeliman maksiat, dia kembali dalam keadaan sedih. Pernah dengar tak? Ini cerita mengarut jemaah. Macam mana orang yang diseksa pagi sampai petang kemudian boleh pula dia keluar balik rumah sepekan sekali? Senangnya cerita, orang dalam penjara pun belum tentu boleh balik ke rumah sepekan sekali. Itu penjara manusia, apatah lagi penjara Allah. Dan orang kalau dah mendapat nikmat, contoh dia orang soleh yang dikatakan 6 solehan, wahai orang soleh tidurlah kamu. Orang yang soleh sekejap dia tiba-tiba dah hari kiamat. Kenapa? Kerana dia merasakan alam kubur adalah raudhatun min riyadil jannah, satu taman di taman surga. Jadi orang kalau hidup dalam kubur dalam keadaan selesa, sekejap-sekejap je dah hari kiamat. Tak ada masa untuk balik rumah. Tak tahu dari mana ajaran macam seperti ini. Boleh pula balik rumah, lepas tu pergi lagi kalau kubur tu balik lagi rumah. Senang je tiap pekan balik rumah. Ketika saudara kita sedang sakit, apakah kita datang ke rumah sakit untuk menjenguk dia ataupun di rumahnya? Tentu dengan syarat tidak boleh sampai mengganggu waktu istirahatnya. Kunjungilah di waktu-waktu yang tepat dan bawakan hadiah, berikan nasihat-nasihat, berikan dorongan-dorongan. Mudah-mudahan dia terhibur dan dengan itu bisa membantu kesembuhannya lebih cepat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innal muslima idza ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a." Sesungguhnya seorang muslim apabila dia menjenguk saudaranya sesama muslim yang lagi sakit, maka dia senantiasa berada di taman surga sampai dia pulang. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man ada maridhan aw zara akhan lahu fillah, nadahu munadin antibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Barang siapa mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka akan ada yang memanggilnya, yaitu malaikat, mengatakan kepadanya, "Sungguh kamu telah berbuat baik dan perjalananmu sangat baik dan kamu telah mendapatkan satu tempat di surga." Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim ya'udu musliman gudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya." Tidaklah ada seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit di pagi hari, kecuali ada 70.000 malaikat akan bersalawat untuknya sampai sore hari. Malaikat bersalawat untuknya artinya adalah malaikat
mendoakan kebaikan untuknya dan memohonkan ampun baginya. Wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Dan apabila dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit di waktu sore, maka 70.000 malaikat ini akan bersalawat untuknya sampai dia memasuki waktu pagi. Wa kana lahu kharifun minal jannah, dan dia akan mendapatkan sebuah taman di surga. Apalagi kalau kita misalkan bekerja di rumah sakit, setiap hari bisa kita niatkan, saya ke rumah sakit bukan sekedar untuk bekerja, saya juga ingin menjenguk saudara saya sesama muslim yang lagi sakit. Dan Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Maka kalau kita tambahkan niat kita ke rumah sakit, bukan sekedar kita bekerja di rumah sakit, tapi juga ingin menjenguk saudara-saudara kita yang lagi sakit, maka ini pahalanya sangat besar. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.